juga sering dihina. Salahkahku jika aku berbeda? Aku sering dicela, juga sering dicerca. Iya, dampak yang kami rasakan itu ya ekonomi terutama ya, penghasilan gitu kan. Terutama kayak aku gini, aku buka salon, akhirnya tutup beberapa bulan, terus buka beberapa hari, itu udah tutup lagi. Karena PSBB lah, karena di lockdown lah, jalan apa-apa. Terus ini semangat, itu buat yang penting kan semangat aja. Pokoknya pasti sehat. Banyak kok yang sakit kayak gini sehat kan Zara ya? Iya, banyak Kak yang maksudnya lebih kondisinya lebih parah gitu sekarang. Selagi kita punya komitmen dan niat kita betulus gitu ya, dan saya berharap negara juga tahu tentang apa yang kami lakukan, dan ini kecil sekali dibandingkan kebutuhan transpuan atau teman-teman komunitas yang sakit itu. Tapi saya harus lakukan ini dengan energi saya dan sumber daya saya ini. Tapi juga yang dalam konteks yang lebih besar lagi adalah jadi terbangun solidaritas gitu Mas, solidaritas sesama komunitas gitu. You're not alone gitu ya, jadi kamu nggak sendirian. Hari ini ada telur ya. Pak Ade, beli sayur Pak Ade. Kasih ya. Beli telur ya. Mbak, beli telur ayam Mbak. Selama pandemi gimana? Ya, selama pandemi kita tetap ngamen, cari rezeki di jalan. Cuma karena ada jam larangan keluar, ada daerah yang di lockdown, jadi kita cari daerah yang masih bisa kita jalanin kan. Lebih susah nggak sekarang? Ya, lebih susah. Orang karena memang harus jaga jarak ya, tapi masih bersyukur lah, masih ada yang masih ngasih kita ya kan. Yang bantuan-bantuan resmi dari pemerintah atau dari mana gitu? Dari pemerintah kita nggak punya akses, untuk di tingkat RT RW aja kita nggak dapat. Kenapa nggak dapat bantuan? Apa karena melihat sosok transpuannya atau memang nggak ada yang diakses kan nggak punya KTP? Ya, satu mungkin untuk yang nggak punya KTP juga. Dua, memang kita nggak ada akses untuk lebih tahu dapat dari mana gitu, untuk dari RT RW. Ya, jadi sedangkan orang yang di lingkungan sini juga yang punya rumah, punya KTP juga kadang-kadang juga nggak dapet kan. Jadi mungkin ya keterbatasan juga ya, jadi nggak kebagian semua kayak gitu kan. Alhamdulillah masih kasih rezeki bisa makan Indomie rebus sama telur.
teman-teman transpuan itu kita tahu bahwa mereka secara sosial sudah terbuang ya pada kondisi situasi yang biasa. Maka pada saat COVID itu kondisi mereka akan semakin sulit kan. Sebenarnya ada beberapa komunitas yang sudah mengupayakan bantuan-bantuan kepada teman-teman transpuan, itu termasuk kami dari teman-teman Suara Kita, terus kita galang dana juga. Jadi sejak tahun lalu lah ya, setahun setengah lalu gitu, kita menggalang dana melalui penjualan-penjualan preloved, barang-barang preloved, untuk membantu teman-teman transpuan minimal dapat sembako. Jadi kita bagi-bagi sembako, terus juga ada sumbangan-sumbangan orang sembako. Kalau nggak salah saya udah mendistribusiin sekitar 1.750-an itu ya, paket sembako kepada teman-teman transpuan. Itu udah terjadi sejak tahun yang lalu gitu. Tapi juga ada komunitas-komunitas lain lagi yang peduli pada teman-teman transpuan. Jadi memang dampak COVID memang luar biasa banget. Dia menjadi lebih sulit buat teman-teman transpuan karena mereka secara sosial sudah terbuang. Jadi bansos itu sulit terakses sama mereka karena salah satu persoalan mereka adalah nggak punya KTP, nggak punya KK. Sementara kalau pemerintah kan harus ada data NIK gitu ya. Nah mereka itu sering jadi nggak terakses gitu. Selain dari misalnya kalaupun punya KTP dia nggak terdata juga sama RT RW gitu karena mungkin ya dia eksklusif ya, jadi nggak membaur dengan masyarakat gitu. Tapi ada mungkin sebagian yang mendapatkan bansos itu, tapi secara umum teman-teman transpuan itu sulit mendapatkan akses itu. Kalau kita tanya nanti kepada teman-teman itu pasti mereka biasanya dapat bantuan itu karena bantuan dari sesama komunitas. Ini kita dari Sangat Roja mau bagi-bagi ada sedikit bantuan kayak beras dan telur ya, terutama untuk yang lansia ya ini ya. Hanya itu yang saya bertekad gitu ya untuk terus menggalang dana publik untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan kalau sekarang saya lagi berpikir untuk teman-teman transpuan lansia yang miskin. Itu bagaimana? Karena untuk kebutuhan hidup mereka aja nggak mencukupin. Itu harus ada upaya afirmatif atau tindakan action yang nyata. Misalnya sebulan sekali kita harus bisa kasih sembako untuk mencukupin kebutuhan hidup mereka. Karena mereka umumnya nggak punya KTP kalau yang miskin dan lansia. Tapi kamu nggak waktu sakit ini nggak ada tanda-tanda kelihatan gitu nggak pernah ada keluhan? Ya dari bulan April itu. Udah mulai ya? Iya. Mbak Betty, Iya. cus inilah. Itu beli apa? Nih beli ginian buat bayiku. Ya Allah bayi kerumpi. Ini apa? Tuh vitamin. Ini apa sih? Vitamin C. Penambah buat nafsu makan. Kita sebenarnya berangkat dari pengalaman ya, karena kita tahu mereka miskin. Terus baru-baru ini juga kami kan punya shelter untuk membantu kalau yang sakit. Sampai ada yang meninggal gitu pada masa COVID ini ya, jadi 1 tahun ke belakang itu. Kenapa kami menggalang dana? Karena kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa ini ada persoalan loh, ada kelompok yang miskin dan termiskin-miskinkan gitu. Jadi kalau suruh baris orang miskin, itu teman transpuan itu bisa baris di belakang gitulah kasarnya. Sederhananya gini deh, kalau misalnya orang biasa miskin, itu semua orang pengen membantu biar dapat surga gitu ya, biar pahala, ini kayak perintah agama gitu. Tapi kalau tiba-tiba yang miskin orang transpuan gitu, kayak orang jadi bantu apa enggak ya gitu. Nah, kami ingin menunjukkan bahwa mereka manusia gitu, dan agama apapun saya pikir harus bisa membantu orang-orang yang kelaparan gitu loh ya, yang nggak pernah kebayang sama kita bagaimana mereka tidur, tinggal di mana, yang mau makan sehari sekali aja mungkin mereka sulit gitu. Buat saya itu panggilan jiwa kami sesama komunitas yang harus kami lakukan, dan itu yang mau kami tunjukkan kepada publik. Dan syukurnya respon publik juga baik ya, walaupun mungkin nggak beda kalau misalnya pengamen gitu ya, orang miskin biasa itu mungkin semua orang peduli. Aku di sini di saat pandemik itu aku mempunyai uang cuma 5.000 rupiah waktu itu kan.
Nah aku iseng lah, aku nulis di status WA gitu kan. Pernah nggak sih gitu saat begini megang duit cuma 5.000 cukup apa ya gitu. Sama di Facebook aku nulis, nah tiba-tiba ketua Seroja nih baca. Terus dia WA aku, "Bu, nanti aku ke rumah ibu ya." Oh ya udah, aku tunggu. Datanglah dia ke sini kan. Ya udah, dia nganterin makanan untuk aku. Terus pulang besoknya dia datang lagi, "Bu, ibu mau nggak masak sehari untuk 70 orang transpuan?" Oh, aku bilang mau. Kita bantu deh mereka gitu kan. Ya udah, akhirnya dari 70 itu naik lagi 70. Jadi sehari aku masak 140 bungkus untuk teman-teman transpuan. Terutama yang jalan-jalan ngamen dan yang berhenti kerja gitu. Nah, untung ya di sini hashtag bantuan untuk waria dan QLC itu selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan itu bekerja sama dengan masyarakat masyarakat umum gitu banyak ya. Itu bisa mengumpulkan dana 177 juta waktu itu ya. Waktu itu terus juga kita dikasih bantuan sebesar 50 dari Kita Bisa. Makanya Sanggar Seroja dan QLC juga bisa membantu untuk yang di Maumere, di Jogja, di Manado. Itu kita juga bisa ngirim ke sana. Di saat aku membuat dapur umum sini ya, memang saya awal-awal masyarakat di sini sih kaget, kok ada apa gitu. Oh, ternyata Mama Atta itu ya masakin buat yang pada ngamen gitu kan. Iya, aku bilang, oh iya. Kok kenapa aku tergerak? Karena aku berpikir, ya Allah, mereka di jalan ya suka cerita sama aku. "Mak, jalan susah deh Mak," katanya. Ngamen sekarang di sana tutup, di sini ditutup. Terutama pas PSBB tuh ya. PSBB tuh mereka benar-benar deh Mas. Kasihan sekali gitu. Makanya dari situ aku pas disuruh masak, oh ya udah, aku mau deh. Toh aku nggak bisa bantu apa-apa ya dengan tenaga. Iya, waktu kemarin kita di dapur umum di sini aja juga kan para teman-teman transpuan terima kasih banget kan, karena dia terbantu dari makannya, dari uang jajannya selama pandemik itu. Aku mau menunjukkan pada masyarakat umum terutama di sini kalau memang kami ini ada dan kami bisa. Akhirnya ya memang diterima, kami mengadakan ini itu diterima, malah masyarakat jadi membantu. Aku enggak merasa terbebani. Aku bahagia. Ini kalau kita ketangkap Satpol PP, box kita diambil. Semuanya diambil ini perabotan kita. Iya, beli lagi. Kalau kita nyewa, kita mesti ngeganti punya orang. Play by TF Card. Kita dapat berapa kali, yaitu dari Yayasan Sri Kandi, Suara, apalagi satu tuh ada 3. Terus ada personal yang dia punya akses. Ada 2-3 orang teman yang sering berbagi ke kita juga, yaitu beras, minyak sayur, gula. Pakai sepatu, Pak. Kalau di pandemi mungkin aku berpikir kadang-kadang kita dapat penghasilan hari ini habis buat hari ini. Coba kalau misalnya beberapa tahun sebelum pandemi itu kita punya simpanan apa, jadi mungkin kita juga nggak terlalu merasa dampaknya ya. Jadi karena kita memang sistem kita ini ngamen hari ini cari buat hari ini Bang. Udah habis besok. Kadang-kadang bagi yang nyewa box
kadang-kadang bisa nunggak 1 minggu, berapa hari. Ini kan kalau kita nyewa 15. Bisa dibayangkan kalau dia sampai 10 hari aja, kita 150 kan, dia harus mengcover biaya box kan. Ada teman yang udah belasan tahun dia masih nyewa box. Play by TF Card. Permisi. Untuk saya pribadi ya, saya nggak mengatasnamakan teman-teman ya. Mungkin saya merasa kalau saya punya kalian cukup untuk cari kerja atau saya bisa mandiri, wira swasta, buka apa, mungkin akan beda ya dengan yang saya jalani di masa pandemi. Adik cantik, terima kasih. Sehat keluarga, ramai usaha, Allah berkati. Mudah-mudahan usaha ramai, keluarga sehat. Terima kasih ya Teh, ramai ya. Tapi ya untuk kami yang hidup di jalanan seperti ini memang beda. Kenapa beda? Ya karena kita kan sepertinya mengambil resiko pekerjaan yang paling ringan dan pemalas kan. Stigmanya pemalas kan kalau kita ngamen kan. Ambil paling gampang. Kita juga menyadari kayak gitu kan. Makanya saya juga berharap suatu saat walaupun dengan umur yang udah nggak muda lagi bisa ambil keterampilan apa gitu ya. Cuma kita terbenturnya akses terus biayanya juga karena memang rata-rata jujur Bang, saya aja yang sempat semester 3 kuliah jadi kayak gini banyak teman-teman yang lulus SD, SMP, SMA yang memang mereka memang di bawah rata-rata kan. Iya. Mungkin kita bisa kerja untuk jadi tukang kebun atau jadi baby sister atau pekerja rumah tangga, tapi ya itu tadi stigmanya jelek. Kalau orang seperti kami itu di mata orang-orang yang punya usaha kan tidak seperti kebanyakan manusia normal yang lain kan kayak gitu. Tapi yang menyedihkan kalau kita sakit pas nggak pegang duit kita otomatis nggak ada penghasilan kan. Sebenarnya kita pingin punya bisa ngurus kartu Jakarta Sehat, apa sejenisnya yang kita dapat pengobatan gratis, apa kayak gitu ya kan. Tapi ya untuk sementara ya itu, karena kan ada prosedural harus memiliki identitas. Kalaupun kita memiliki identitas juga, kita juga akses ngurus saya nggak tahu lewat mana. Maaf itu udah punya KTP? Punya KTP? Itu kemarin udah diurus? Udah diurus kan. Maklum cepat kalau yang KTP itu buat rekaman jarak kayak gini nggak apa-apa? Boleh lah memang kan KTP. Memang bagus. Kalau bikin kan sekarang dibikinin kakak kan ya? Ya iyalah kemungkinan. Ya iyalah memang KTP kakak. Emang Bang PBT belum punya kakak? Enggak. Kan selama ini numpang sama kakak. Itu kehadiran kami sebenarnya perlu kami ada supaya mereka bisa terakses oleh program-program pemerintah gitu. Dan memang sayangnya memang kadang-kadang pemerintah menggunakan syarat-syarat yang mainstream. Misalnya kayak harus ada KTP, surat dari RT RW gitu-gitu. Nah, itu aturan-aturan yang sebenarnya sering sekali meminggirkan kawan-kawan transpuan karena mereka cenderung sulit memenuhi syarat-syarat cara berpikir pemerintah yang mainstream itu gitu. Kalau sekarang ini kita kemarin tanggal 2 sudah mencoba untuk yang awal ya, tapi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil dia cukup antusias ya, Pak Profesor Juhdan itu cukup membantu kami lah dan dia juga menginformasikan ke Dukcapil seluruh Indonesia gitu. Dan kita terus membangun komunikasi untuk bisa memastikan semua transpuan di Indonesia nggak ada lagi yang nggak punya KTP. Kardigan anak polo, tingkat dadanya 72. Ini unisex ya, bisa dipakai cewek cowok. Ini XL ya? 15.000 aja ya, polo. Kalau kita inisiasi fundraising itu kan sebenarnya kita mulainya sejak 2015. Sederhananya sebenarnya kami mau bergerak untuk menggalang dana melalui publik supaya tidak semua kegiatan sosial itu harus didanain oleh donor asing gitu. Kawan-kawan nggak boleh dibiarkan, kawan-kawan transpuan atau teman-teman yang sakit HIV, kena TB itu nggak bisa kita cuma nangis seperti tembok ratapan gitu ya misalnya.
nangis, nggak bisa buat apa-apa gitu, hanya Tuhan minta ampun itu. Saya nggak mau saya gitu. Saya harus ngelakuin sesuatu sekecil apapun. Dan sejak 2015 itu saya membangun sebuah gerakan fundraising kan, menjual baju. Dan pas saat pandemi jual baju kita nggak bisa, baju baru nggak bisa pameran-pameran, akhirnya kita jual online. Dan barang-barang second kita jual juga sumbangan orang. Dan saya jadinya punya banyak orang yang bisa membantu kami. Itu nggak kebayang apa nggak sih, misalnya kalau Mas kemarin bisa lihat itu ada banyak mereka itu yang misalnya masih bisa ngamen lumayan, tapi kalau yang udah nggak bisa apa-apa itu untuk mencukupi kehidupan hari-hari mereka aja mereka nggak bisa memenuhi. Yang mestinya saya selalu berpikir bagaimana pemerintah sebenarnya bisa memberikan afirmatif atau kekurangan yang mereka milikin gitu loh, misalnya kebutuhan pokok, misalnya kalau makan yang nggak bisa 3 kali, bisa apa nggak sih pemerintah subsidi 1 kali makan, mereka 1 kali nyediain, jadi ada subsidi. Itu yang sedang saya pikirkan sebenarnya. Sama sekali nggak dapat uang. Iya, nggak dapat. Jadi mereka lebih banyak diam di rumah, kan kasihan. Iya, harus saling bantu dan saling dukung, Mas. Kalau enggak? Kalau enggak ya bisa hancur lah. Bisa ambiar semua. Toh aku dapat juga untuk rekan-rekan lagi gitu kan. Kita kan sama-sama lagi merasakan kesusahan, Mas. Kalau aku membantu benar-benar ikhlas. Nggak usah lah, misalnya untuk apa sih kita membantu supaya kita dianggap hero gitu atau apa gitu. Bantulah orang yang paling marginal. Jadi kalau ada orang miskin baris, kamu pilihlah orang miskin yang paling marginal. Transpuan menurut saya.